Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bukan pasal ya, nanti kitabus sholah gitu. Kitabu ahkamis sholati. Masuklah kitab pembahasan hukum-hukum sholat. Sholat menurut bahasa adalah ad-du'a, doa. Menurut istilah adalah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisyaraitu makhsusatin. Bahwa yang dimaksud sholat adalah ucapan dan pekerjaan yang dibuka dengan takbir Allahu Akbar, wa mukhtatamatun kemudian ditutup dengan taslim salam assalamualaikum warahmatullahi bisyaraitu makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Nah, kita baca matan dulu. As-sholatul mafrudatu, adapun sholat yang diperdukan yaitu khamsun, ada 5 ya. Sholat fardu ada 5. Ya, itu dimulai ketika Rasul pulang setelah Isra Mi'raj ya, sholat zuhur. Az-zuhru yang pertama sholat zuhur. Wa awal waktiha, waktu permulaan zuhur atau awal waktu zuhur itu kapan? Zawalu syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Ya, tergelincir matahari. Jadi ketika istiwa itu tengah-tengah matahari ya. Kalau ditancapkan itu kayu di tengah lapang ya, di bawah terik, kalau waktu istiwa itu belum ada bayangan. Nah, bergeserlah matahari ke arah barat, maka itulah sudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau sudah bergeser ke arah barat, nanti akan ada bayangan ya di sebelah timur, walaupun cuma 1 senti. Gitu. Berarti sudah zawalu syamsi, sudah mulai masuk waktu zuhur. Nah, kalau menurut jam nggak sama, kalau menurut jam karena beda-beda ya, jam beda-beda. Setiap negara jamnya beda. Terus setiap bulan jamnya juga beda gitu. Tapi putarannya sama, dalam 1 tahun putarannya sama, cuma jamnya yang beda-beda dari setiap bulan itu. Ya. Mulai matahari tergelincir, disitulah sudah masuk salat zuhur. Wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai' mithlahu ba'da zilliz zawal. Nah, akhir salat zuhur itu ketika bayangan sesuatu, tadi contohnya sesuatunya adalah kayu ya. Misalkan kayu 1 meter ditancapkan. Nah, ketika ditancapkan ya, kemudian condonglah matahari ke arah barat, mulai ada bayangan. Ketika bayangannya sudah sama berarti sama panjang. Kalau panjangnya 1 meter berarti itu bayangannya 1 meter. Nah, disitulah ketika bayangan sudah sama dengan benda aslinya, berarti di situ sudah habislah waktu zuhur ya. Diperkirakan ya, itu kisaran waktu jam 3 ya, kisaran waktu jam 3. Ini kalau di jam, tapi nggak pasti ya, kadang jam 3 kurang, kadang jam 3 lebih gitu. Jadi intinya habislah waktu zuhur ketika bayangan satu benda sama persis panjangnya. Yang kedua, sholat adalah sholat asar. Wa awal waktiha, adapun awal waktunya asar kapan? Az-ziyadatu ala zilil misli, tambahan dari bayangan semisil ya. Kalau tadi kan 1 meter, bayangannya 1 meter, tambahnya berapa? 1 senti boleh, atau 5 senti misalkan, 1 meter 5 senti. Ketika bayangan sudah 1 meter 5 senti, berarti itu adalah awal permulaan sholat asar ya. Jadi kalau bayangannya masih 1 meter, itu akhir sholat zuhur, tapi ditambah sedikit, contoh ditambah 5 senti contoh ya, maka itu sudah masuk waktu asar gitu. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, adapun akhir daripada sholat asar dalam waktu ikhtiar ya. Artinya di situ bolehlah orang melaksanakan sholat asar ya. Ila zilil mislaini, akhir sholat asar adalah ketika bayangannya 2 kali lipat. Kalau tadi panjang aslinya 1 meter jadi 2 meter ya. Jadi 2 meter. Kalau misalkan masih ada matahari gitu ya, ya mungkin 2 meter itu udah setengah 6 lewat. Bayangan kalau ada kelihatan mataharinya gitu ya, itu akan bayangannya terlihat 2 meter, zilil mislain. Wabil jawaz ila ghurubi syamsi. Udah mentok banget waktu asar kapan? Sampai terbenam matahari. Matahari sudah nggak ada, ya udah itu habis sholat asar ya. Setengah 6 matahari masih ada sedikit, masih boleh sholat asar ya. Masih boleh, ya boleh. Tapi nggak abdol ya, abdolnya tetap ya di awal waktu gitu. Itu sholat asar. Kemudian sholat maghrib ya. Yang ketiga sholat fardu adalah sholat maghrib. Wa waktuha wahidun, sholat maghrib waktunya cuma 1. Wa huwa ghurubu syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari ya.
Ketika terbenam matahari habislah sholat asar, masuk sholat maghrib. Ya. Gambarannya gimana? Ukuran sholat maghrib pendek. Di sini dikatakan wabimi kedarima yu'adzinu. Ukuran waktu seseorang azan. Mungkin azan kurang lebih antara 3 sampai 5 menit. Ya. Tuh tambah. Misalkan 5 menit ya, misalkan 5 menit azan. Wa yatawaddau, kemudian dia wudu. Kira-kira wudu ya 1 menit lah. Ya, atau 2 menit. Ya, berarti 5 tambah 2 menit. Ini kita lagi ngukur pakai waktu menit ya, perkiraan. Wa yasturul aurah, kemudian dia pakai baju, pakai gamis, pakai sarung atau pakai koko, ya. Ya, kurang lebih 1 menit lah. Atau 2 menit lah, samain, ya. Azan 5 menit, wudu 2 menit, pakai baju 2 menit. Wa yuqimus sholata, kemudian iqamah, ya. Iqamah berapa lama? Sebentar, 15 detik kan, iqamah. Wa yusalli khamsa rakaatin, kemudian dia sholat sebanyak 5 rakaat. Apa 5 rakaat itu? 3 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat ba'diyah. Ya, kira-kira kalau sholat maghrib misalkan 5 menit misalkan ya, ditambah sholat ba'diyah misalkan 2 menit. Ya, ba'diyah 2 menit, jadi 7 menit. Tinggal dihitung dari awal tadi. Azan 5 menit, tambah wudu 2 menit, 7 menit, tambah pakai baju 2 menit, 9 menit, iqamah 1 menit lah, iqamah ya 10, jadi 10 menit. Sholat maghrib 5 menit, jadi 15 menit, kemudian sholat ba'diyah 2 menit, 17 menit. Itu ketemu. Jadi sholat maghrib itu ukuran waktunya sebentar. Di sini dengan ukuran kurang lebih 17 menit, itu waktu sholat maghrib. Ya. Jadi dari mulai azan tuh ya, terbenam matahari, 17 menit ke depan, atau kurang lebih habis-habisnya 20 menit ke depan ya, itu sholat maghrib waktunya segitu. Ya, jadi sebentar ya. Makanya kalau udah mepet ke sholat isya, itu sholat maghribnya gitu ya. Sholat maghribnya ya samar-samar gitu, hampir mendekati sholat isya gitu. Sebab di sini dikatakan dengan ukuran segitu, waktunya cuma 1 aja dia, paling sedikit. Ya. Makanya sholat maghrib kalau udah azan, udah langsung sholat ya, nggak nunggu lama lagi. Jadi kisaran tadi diperkirakan ya 20 menit lah dari mulai gurub sampai ke waktu 20 menit ya, itu mepet waktu sholat maghrib, waktunya hanya segitu ya. Kemudian wal isya'u adalah sholat isya, yang kelima sholat isya. Wa awalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar, awal waktu sholat isya adalah ketika hilangnya apa? Mega atau awan yang merah, karena di barat itu nanti akan ada di langit ya, akan ada awan yang berwarna merah ya, efek daripada terbenam matahari. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusil lail ya. Sampai kapan waktu akhirnya? Waktu ikhtiar ya, ikhtiar itu waktu bisa waktu santai lah ya. Sampai kapan? Sampai sepertiga malam, kurang lebih sampai jam 3. Sampai jam 3 ya. Ini waktu ikhtiar, lagi ngomongin waktu ikhtiar. Jam 3 sholat isya, boleh nggak? Boleh, masih. Itu masih waktu ikhtiar. Wa fil jawaz ila tulu'il fajri, mepet. Ini mah mepet banget sampai terbit fajar yang kedua. Kapan? Yaitu sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh. Misalnya jam 4.14, ya jam 4.10 itu udah mulai hampir habis sholat isya. Ya. Sholat isya misalkan ketiduran, bangun-bangun jam 4, pas jam 4 bangun. Ya udah langsung lari kamar mandi. Cuci muka, wudu, langsung sholat isya misalkan. 5 menit beres langsung sholat isya. Masih ada waktu ke subuh misalkan. Itu waktu udah mau habis ya, udah mepet. Ya. Jadi paling enggak jam 3 masih ada, jam 2 masih ada kan. Sholat isya jam berapa? Jam 2 masih ada, jam 3 masih ada. Kalau sampai mepet, ya itu makruh ya. Sampai mepet. Itu sholat isya. Itu isya keempat ya. Wa subuh, kemudian sholat subuh yang kelima, awalu waqtiha tulu'ul fajri. Awal waktu subuh dari mulai terbit fajar. Ya, terbit fajar. Kalau di jam ya geser, kalau jam kadang jam 4:30 kayak kadang jam 4:30 kadang kurang ya, kadang jam 4:15 ya, terus jadi geser terus. Intinya patokannya bukan jam, patokannya adalah tulu'ul fajri, ketika terbit fajar sodik atau fajar sani ya. Akhirnya fil ikhtiyar ilal asfar, akhir daripada sholat subuh ketika sudah asfar kan kuning-kuning ya. Jadi di arah timur itu udah mulai ada terang-terang tuh ya, di timur tuh udah ada terang-terang ya. Ya pokoknya nggak lama, 1 jam ke depan lah, kalau mau hitung jam ya, 1 jam ke depan udah mulai kuning-kuning, itu udah
udah akhir dari sholat subuh, ya, dari sholat subuh. Kalau azan misalkan 4:30, berarti 5:30 itu udah hampir habis waktu sholat subuh, gitu. Sebab matahari atau jalan udah kelihatan, udah terang tuh jalan kelihatan, ya. Wafil jawaz ila tulu syamsi, waktu mepet ketika matahari sudah mulai terbit, yaitu ketika sudah syuruk, ya, kelihatan matahari di timur, kelihatan itu terbit udah, ya. Jadi sholat syuruk itu udah terbit kelihatan mataharinya. Tapi yang tadi, ya, kalau di masjid, nah, sholat subuh habis kapan? Sebelum bunyi itu tuh alarm TV masjid, ya, kalau udah bunyi udah habis berarti, karena udah syuruk, udah terbit matahari, gitu ya. Bahkan itu pun diperlambat, diundur ya sedikit. Jadi kalau pokoknya itu udah waktu mepet, ya. Oh, itu alarm belum bunyi, tapi udah sedikit lagi, itu mepet udah, ya. Itu ya, paling enggak kalau bisa dihitung jam, 1 jam ke depan itu waktu subuh, 1 jam ke depan, ya. Setelah azan 4:30, 1 jam ke depan itu masih ada waktu subuh sampai 5:30. Kalau azan 5:30, kalau azan jam 4 ya sampai jam 5 berarti. Tuh, ini gambaran jam, ya, gambaran jam, tapi tidak dipatok dengan jam, gitu.